Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hayya lana asbabal hidayah wa waffaqna ila tadabburi hadzal Qur'an wa yassara lana at-ta'aruf ala mu'jizatihi allati la tanqadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala man kana al-Qur'anul 'azim imamahu wa khulaqahu wa shifaa'ah Sayyidina Maulana wa Habibina Muhammadin man akramana Allah bihi wa ja'alahu syafi'a wa rahmah likulli mu'minin ahabba Allah wa rasulah wa ala alihi at-tahirin wa ashabi at-tayyibin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflaha man ittaqa wa naja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat yang sama dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Satu di antara ajaran agama kita adalah bagaimana seharusnya kita membina rumah tangga muslim sebagai landasan kita untuk melanjutkannya kepada pembinaan masyarakat muslim, lalu pembinaan negara muslim, dan puncak target kita adalah menciptakan tatanan dunia muslim di seantero pelosok jagat raya ini sesuai dengan misi Nabi kita Muhammad SAW yang dibangkit oleh Allah untuk menjadi rahmat seluruh umat manusia. Sidang Jumat yang sama dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga muslim adalah pertama rumah tangga yang dibina atas dasar yang amat kokoh, bersendikan kitabullah dan sunnah Rasul. Rumah tangga yang landaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari keridhaannya. Bila terjadi perselisihan atau pergesekan antara anggotanya, selalu dikembalikan dan diluruskan oleh syariat Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Bila kamu berselisih dalam satu hal, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Quran surat An-Nisa ayat 59. Alamat yang kedua adalah rumah tangga muslim akan selalu menyayangi, menjaga, merawat, mencintai dan mengasihi anggotanya yang lebih kecil, sedangkan yang lebih besar selalu dihormati dan dimuliakan. Doa yang selalu berkumandang dengan indah dalam setiap rumah tangga muslim adalah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya menyayangiku sewaktu aku kecil. Al-Isra ayat 24. Alamat yang ketiga, rumah tangga seorang muslim adalah rumah tangga yang seluruh anggotanya saling menyayangi satu sama lain, melebihi sayangnya terhadap dirinya sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka saling mengalah dari kepentingan dirinya untuk kepentingan saudaranya, walaupun mereka sedang amat sangat memerlukan. Al-Hasyr ayat 9. Sidang Jumat yang sama dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamat yang keempat adalah dalam rumah tangga muslim, hubungan antara anggotanya tidak berdasarkan kepada kepentingan duniawiyah atau kepentingan material belaka. Hubungan selalu terjalin kuat berdasarkan cinta kasih, perilaku yang lemah lembut, dan tutur kata yang amat manis. Alamat yang kelima, dalam rumah tangga muslim seorang suami mendapat kedudukan dan kehormatan yang cukup tanpa memandang apakah ia kaya atau miskin, sehat atau sedang sakit, masih muda atau sudah tua. Kepatuhan anggota keluarga kepadanya berdasarkan keikhlasan dan ridha. Dialah pembina dan pemimpin keluarga yang selalu bertanggung jawab untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari kerusakan dunia dan kesesatan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu-batuan, dijaga oleh malaikat petugas yang kejam dan bengis, yang tidak pernah durhaka pada perintah Allah dan selalu melaksanakan perintahnya. At-Tahrim ayat 6. Alamat yang keenam, demikian pula dalam rumah tangga seorang muslim,
seorang istri mempunyai kedudukan yang amat tinggi dan mulia. Surga berada di bawah telapak kakinya. Allah Subhanahu wa taala selalu menyuruh kita untuk mempergauli istri-istri kita dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para istri dengan cara yang baik. An-Nisa ayat 19. Alamat yang ketujuh, dalam rumah tangga seorang muslim, istri mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana seorang suami juga mempunyai hak dan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan untuk kaum perempuan mereka mempunyai hak sebagaimana mereka juga mempunyai kewajiban, hak yang wajib diberikan kepada mereka dengan cara-cara yang baik. Al-Baqarah 228. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, inni la atazayyanu li imraati kama tatazayyanu li, rawahu Ibnu Jarir At-Tabari wa Ibnu Abi Hatim. Artinya, aku berdandan untuk istriku, kata Ibnu Abbas, sebagaimana ia berdandan untuk diriku. Hadis riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim. Sidang Jumat yang sama dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Alamat rumah tangga yang ke-8 adalah, di rumah tangga muslim seorang ayah selalu terpelihara dari kalimat-kalimat kasar dari putra-putrinya. Allah berfirman, fala taqul lahumma uffi wa la tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Jangan kau ucapkan kata-kata uff kepada keduanya, kepada kedua orang tua, dan jangan kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia. Al-Isra ayat 23. Alamat yang ke-9, di rumah tangga muslim tetamu dan tetangga selalu memperoleh perlakuan dan penghormatan yang baik. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tetamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Alamat yang ke-10, bahkan binatang pun dalam rumah tangga muslim selalu memperoleh naungan dan kasih sayang dari pemilik rumah tangga itu. Perhatikan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fas-sahabatu qalu ya Rasulullah inna lana fil bahaimi ajran, qala fi kulli kabidin rutbatin ajran. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah dalam menyayangi binatang kami akan mendapat pahala dari Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, setiap menyayangi makhluk yang berhati basah akan ada pahalanya. Seorang perempuan disiksa dalam neraka karena mengikat seekor kucing yang ia cancang, yang ia ikat dan tidak diberinya makan, sehingga kucing itu mati kelaparan. Sidang Jumat yang sama dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamat yang ke-11, rumah tangga muslim bersih dari perbuatan zalim, dari pemerasan, perbuatan mencelakakan dan perbuatan memata-matai orang lain. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari Muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh pula membiarkannya celaka. Alamat yang ke-12, rumah tangga muslim adalah rumah tangga di mana anggotanya saling tolong menolong dan bahu membahu satu sama lain dalam kebaikan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang beriman terhadap orang beriman lainnya ibarat bangunan yang saling menguat, yang saling mengokohkan satu sama lain. Alamat yang ke-13, rumah muslim adalah rumah yang terbebas dari perbuatan zalim dan perampasan hak jenis apapun. Faman zalama qaida shibrin minal ard tawaqallahu bihi sab'a ardin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa menzalimi sejengkal tanah milik orang lain, ia akan masuk ke dalam 7 lapis tanah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan alamat yang ke-14 yang terakhir dalam khutbah yang mulia ini, rumah tangga muslim adalah rumah di mana setiap anggota keluarganya, yang kecil maupun yang besar, laki-laki maupun perempuan, sama mendapat warisan secara syarak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu wa katsur nasiban mafruḍa. Laki-laki mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan orang tua dan kaum kerabat, dan perempuan pun berhak mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan orang tua dan kaum kerabat, sedikit atau banyak, sebagai bagian yang telah difardukan oleh Allah. An-Nisa ayat 7.
Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat yang sama dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk rumah tangga muslim yang amat indah, menyebarkan aroma yang amat semerbak, harum mewangi ke segenap penjuru, yang kita dambakan agar dapat kita wujudkan dalam setiap rumah tangga muslim di kolong langit ini. Dan bila ini terjadi, insya Allah akan lahir dari rumah tangga ini kader-kader agama yang militan, yang kelaknya akan diserahi tanggung jawab membina masyarakat, bangsa dan negara ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang sama dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Untuk membina rumah tangga yang indah ini, Allah menasihati kita agar rumah tangga kita jangan meniru atau menyamai rumah tangga laba-laba. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menasihati kita demikian? Apa yang terjadi dalam rumah tangga laba-laba ini? Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Ankabut ayat 41. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya adalah ibarat laba-laba mengambil rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling hina adalah rumah laba-laba bila mereka tahu. Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Para penafsir zaman dahulu mengatakan bahwa rumah laba-laba adalah rumah yang amat lemah. Dia akan rusak dan bersih, tidak tersisa bila kita dorong dengan sapu lidi yang kecil. Kelemahan yang kedua, rumah laba-laba ini tidak melindungi penghuninya dari hujan dan panas dan dingin. Bahkan lantainya pun bolong-bolong, tidak bisa digunakan untuk berjalan. Hanya itu gambaran penafsir zaman dahulu tentang rumah laba-laba yang lemah. Penafsir zaman sekarang mengatakan bahwa bukan hanya rumah laba-laba yang lemah dan tidak berdaya, tetapi rumah tangga laba-laba pun amat rapuh, dan hubungan antar penghuninya merupakan hubungan yang paling centang berenang, jauh dari kehidupan sakinah yang berdasarkan pada perasaan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan dalam rumah tangga seorang muslim. Apa sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga laba-laba ini? Mari kita perhatikan. Sidang Jumat yang sama dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Rumah laba-laba dibangun semata-mata berdasarkan kepentingan duniawiyah sementara. Ketika kepentingan sudah tidak ada lagi, maka hubungan yang paling buruk terjadi di sana. Rumah laba-laba dibuat oleh betina laba-laba. Pejantannya tidak mempunyai andil sedikit pun dalam membuat rumah ini. Setelah rumah itu jadi, betina laba-laba menghuni rumahnya sendirian. Betina laba-laba kemudian bersolek dan menghias diri untuk menarik pejantannya ketika ia memerlukan spermanya untuk pembuahan. Ketika ia telah berhasil memperolehnya, ia berusaha untuk membunuh dan memakan daging pejantannya sendiri. Pejantannya kemudian kabur menghindar dari sengatnya yang beracun. Kadang-kadang perilaku semacam ini berlaku juga pada perempuan jenis manusia yang berhias untuk memperoleh suami yang kaya raya demi rumah, kendaraan, harta dan kemewahan dan sebagainya. Dan bila laki-laki itu berhasil menjadi suaminya, ia akan menggait hartanya dan menguasainya. Bila surat-surat berharga milik suaminya telah berada di tangannya, tanda tangan suaminya untuk balik nama harta menjadi miliknya telah diperoleh, ia akan mencari 1001 alasan untuk menggugat cerai suaminya di pengadilan agama. Kelakuan perempuan ini persis seperti kelakuan betina laba-laba hitam atau black spider woman di alam laba-laba yang kejam dan bengis dan saling terkam. Inilah juga merupakan contoh rumah tangga manusia yang laki-lakinya tidak mempunyai kewibawaan dan semua keputusan berada di tangan istri sebagai penguasa tunggal yang berhak memerintah dan mengatur semuanya sendiri, dan hubungan yang terjadi di sana di antara anggotanya hanyalah hubungan kepentingan. Demikian pula pejantan laba-laba masuk rumah hanya ketika untuk berhubungan seksual. Bila hajatnya telah terpenuhi, ia lari meninggalkan rumah karena takut pada istrinya dan lari dari tanggung jawab. Banyak juga jenis laki-laki manusia seperti ini yang kita namakan dengan Spiderman. Kalau akan makan, akan minum, tidur dan berhubungan seks dengan istrinya, dia pulang ke rumah. Bila telah selesai utusannya, ia tinggalkan rumahnya ke warung kopi, ke kafe-kafe, ke pinggir jalan, ke lapangan, pasar dan sebagainya, dan berkumpul dengan teman-temannya yang sejenis dan sehabitat dengan dia. Dia tidak akan pulang sebelum datang kebutuhan makan, minum, tidur dan berhubungan seks dengan istrinya. Inilah akhlak manusia laba-laba atau the Spiderman. Selanjutnya di rumah laba-laba, si kecil selagi kecil tenang dan patuh kepada orang tuanya, kepada induknya.
Tetapi setelah ia besar dan kuat, dan racun-racun durinya telah kuat, mereka berbalik menyerang induk yang telah merawat dan membesarkannya sejak kecil, menyengatnya, membunuhnya dengan racun, dan kemudian memakan daging induknya sendiri. Di rumah laba-laba, binatang lain atau tetamu tidak memperoleh kasih sayang. Bila takdir menyeret binatang apapun ke sarang itu, ia akan diserang, dibunuh, diterkam, dan dimakan dagingnya oleh sahibul bait. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Dari uraian khutbah yang singkat ini, kita dihadapkan pada satu pilihan dari dua rumah alternatif tadi. Akankah kita membangun rumah tangga muslim dengan sendi-sendinya yang kokoh dan indah yang diatur oleh Allah dan Rasul, oleh kitabullah dan sunnah Rasul? Atau sebaliknya, kita memilih rumah tangga laba-laba yang rapuh dan hina lahir dan batin? Tentunya kita semua akan memilih membina rumah tangga muslim di rumah tangga kita, di tengah keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan negara yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menuntun kita untuk dapat membina rumah tangga muslim seperti ini, sehingga kita dapat membangun masyarakat dan bangsa yang kuat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan membuahkan hasilnya yang maksimal kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi atamma alaina ni'matal imani wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah akmala lana ad-din wa tamma alaina bihadzal islamil azim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa imamana wa aswatana wa habibana wa alimana wa qaidana wa murabbiyana Muhammadan abdullah wa rasuluh khair ma'dal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasal ummah wa jahada fillah haqqa jihadi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa hina Allahumma ala sunnatihi wa amitsna ala millatihi wa ahsyurna fi zumratihi wasqina min hawdihi syarbatan la nadhma ba'daha abada waj'alna ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa naja. Wa qala ta'ala wa lam yasal qailan 'alima ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa radallahu 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma la taj'al lana fi hadzal yawmi dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la miskinan illa aghnaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka fiha ridan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al yawmana hadha khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yawmina wa ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aqir a'yunana bintisaril islam. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fil Iraq wa Afghanistan wa Filistin wa Lebanon wa Filipin wa Ambon wa Poso Thailand wa Timur Leste wa fi kulli makan. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tayyibatan aminatan mutmainnah wa saira buldanil muslimin ya'tiha rizquha min kulli makan wa antaj'ala ra'isana wa zu'ama'ana wa jamal suriyin fi hadzal balad muqsitina 'adilina muti'ina lillah war rasul sairina 'ala an-nashir qawim muhibbina lil ulama was salihin muhsinina lil fuqara wal masakin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا
wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, wahai sekalian hamba Allah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah senantiasa menyeru Anda untuk menegakkan keadilan dan kebajikan. Wa ita'izil qurba, dan Allah senantiasa menyeru Anda pula untuk mendatangi sanak famili dan kaum kerabat, bersilaturahim dengan mereka. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah senantiasa melarang Anda dari segala macam perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, dan perbuatan yang jahat. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah senantiasa memberikan peringatan kepada Anda, moga-moga Anda selalu ingat. Fadhkurullahal azim yadhkurukum. Ingatlah Anda selalu kepada Allah yang maha besar, niscaya Allah yang maha besar akan ingat kepada Anda. Was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Mintalah karunia-Nya, Dia akan berikan karunia-Nya kepada Anda. Washkuruhu ala ni'amihi yazidkum, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada Anda, Dia akan tambahkan nikmatnya untuk Anda. Wad'uhu yastajib lakum, dan berdoalah kepadanya, Dia akan kabulkan semua doa Anda, terutama pada hari baik, bulan baik seperti sekarang ini. Wala dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.